Masih dari Auto Shanghai 2025, sekarang kita pengen bahas ini. Ini adalah GWM Shouwo S2000. Ya, tulisannya S-O-U-O. Ya, bisa dibilang Shouwo, bisa dibilang Shou gitu, senyamannya aja. Tapi intinya adalah ini motor pertama buatan Great Wall Motors alias GWM, yaitu Haval, Tank, Ora gitu-gitu. Dan mereka juga bikin motor. Dan biasanya brand kalau bikin motor pertama kan bikin motor yang ya buat kebanyakan orang, biar jualannya banyak gitu kan. Mereka langsung skip bagian itu dan langsung bikin motor cruiser gede bermesin 2000 cc. Yuk lihat detailnya kayak gimana. Ya bener, ini adalah motor pertama buatan GWM. Dan sekarang kita langsung bahas apa yang banyak dibahas sama orang dulu. Jadi waktu kita post ini di sosmednya Autolet Max, banyak yang bilang ini kayak Honda Goldwing, mirip motor BMW yang K1200 atau K1600 ya kalau nggak salah. Ada juga yang bilang mirip Yamaha Star Venture, Harley, dan lain-lain. Tapi intinya adalah ini adalah sebuah motor bergaya cruiser yang kalau boleh gue bilang cukup menarik bahkan dari segi mesinnya. Kita lihat dulu, ini tulisannya kayak gini ya, Shouwo. Dan kita langsung ke intinya. Mesinnya 2000 cc, tapi bukan sembarang 2000 cc. Ingat, kalau Honda Goldwing kan paling ya 1600 atau 1800 cc kalau nggak salah ya. Dan cuma 6 silinder. 6 silinder di motor mah nggak cuma sih, itu banyak ya. Tapi ini 8 silinder, 8. Kita bisa lihat mesinnya di sebelah sini. Ya, dia mesin boxer 2000 cc 8 silinder. Sama kayak Goldwing, tapi ini cc-nya lebih besar dan pistonnya atau silindernya lebih banyak. Nih, kita bisa lihat manifoldnya, intake-nya, valve covernya dengan tulisan Shouwo dan 2000 cc. BTW namanya S2000 kayak Honda S2000 ya. Dan ini sistem kayak motor listrik buat starter kali ya. Ini spring valve-nya, intake, exhaust, katup intake, katup exhaust, segala macam. Gearbox-nya. Dan dia pakai gearbox kopling ganda alias DCT. Dan kayaknya ini buat shaft atau gardan ya. Kayak motor ini pakai gardan deh. Kalau kita ngelihat gearboxnya seperti ini. Tuh lihat piston-pistonnya. 4 kiri, 4 kanan. Benar-benar 2000 cc boxer 8 silinder. Jadi kalau di mobil Subaru dan Porsche pakai mesin boxer atau flat gitu ya. GWM Shouwo juga pakai mesin boxer atau flat. Ya intinya mesin yang pistonnya tidur kanan kiri nih. Lihat rantainya ya, rantainya dari piston kanan sama piston kiri itu. Gokil. Gue nggak nyangka China bisa bikin mesin yang sekompleks ini karena lagi-lagi China biasanya identik sama hybrid, teknologi listrik. Ini mesin pembakaran dalam 2000 cc 8 silinder. Top. Mesin GWM Shouwo S2000 ini punya tenaga sekitar 153,6 PS dan torsinya 190 Nm. Plus, dia punya gigi mundur. Menarik ya? Nah, lanjut ke suspensi. Dia pakai double A arm di bagian suspensi depan alias arm suspensi depannya itu ganda. Ditambah lagi dengan teknologi CDC alias Continuous Damping Control. Ya, dampingnya bisa dikendalikan secara elektronik. Soal remnya, dia pakai rem double cakram di depan dengan diameter 320 mm dan cakram tunggal di belakang dengan diameter 295 mm. Soal teknologi, dia pakai sistem ABS, traction control, dan kombi brake system dari Bosch. Ya, motor ini punya sistem CBS, jadi nggak jauh beda sama Honda Vario. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan aja, dia nggak kaleng-kaleng karena udah pakai dual disc brake dan kaliper dari Brembo. Ada marker reflektor di kiri kanan bagian lingkaran itu. Dan ini buat pendinginannya ya.
Wow, oh, oh. Nah, bagian sini dibilang paling mirip Goldwing atau Yamaha Star Venture gitu ya. Tapi pas sesi presentasi dari GWM, mereka bilang desain Sowo S2000 ini terinspirasi dari barongsai. Wah, kalau dikasih amplop merah dimakan nih. Spion udah ada sennya, jadi lebih cakep. Dan dia stangnya udah pakai full chrome atau logam gitu ya. Ini kalau nggak pakai motornya harus pakai sarung tangan kulit biar nggak licin kayaknya, terutama di grip gasnya gitu. Dan kita lihat lagi, tadi kan gue bilang dia pakai transmisi DCT atau kopling ganda, makanya dia nggak ada buat ganti gigi di sini. Basically dia matic tapi bisa manual. Ntar kita kasih tahu gimana caranya ya. Terus ada lubang kunci di sini. Dan motor ini punya wheelbase atau jarak roda depan sama belakang itu sekitar 1,8 meter. Gokil juga. Nah, untuk feature dia punya penghangat jok ya di sini. Jadi ada 1, 2, 3 level buat ngangetin jok ini. Terus ini ada tombol buat buka paniernya, tapi kita nggak bisa buka di sini. Kapasitas sideboxnya masing-masing 27 liter, tapi ada optional rear box yang kapasitasnya 63 liter. Lebih dari cukup kalau kalian kerja sebagai kurir dan pengen nganter paket ke emak-emak yang belanja di all shop tapi nggak ngerti sistem COD. Jadi pas disuruh bayar susahnya minta ampun. Dan ini juga bisa dipasang sandaran punggung dan bentuk lampu belakangnya kayak gini. Dan tatakan plat nomor serta knalpot ganda. Gokil. Knalpot ganda, men. Terus dia udah ada speaker kanan kiri. Dan di sini ada kantong buat nyimpen barang, plus ada USB-nya ya. Jadi kalau pengen nyolok atau ngecas HP bisa di sini. Tapi kayak tempatnya nggak cukup buat HP ya. Jadi mungkin kabelnya bakal ngewer-ngewer. Tutup dulu. Dan di sebelah kanan dia juga ada storage. Sekarang kita bakal berpindah. Tapi dia benar-benar cuma storage doang. Nggak ada USB atau apa-apa. Dan dia punya layar LCD 12,3 inci. Tapi maaf karena kita nggak megang kuncinya, jadi kita nggak bisa nyalain ya. Nah, baru di sini kita dikasih tahu kalau sistem infotainmentnya udah pakai prosesor Qualcomm yang udah otomotif grade lengkap dengan remote control. Feature-nya udah ada Bluetooth, GPS built-in, dan voice assistant. Ya, sama kayak mobil. Jadi kita bisa kasih perintah suara ke motor ini dan udah ada VOTA alias firmware update over the air. Nah, tadi kelupaan soal lampu depan, ternyata dia ada feature Escort You Home. Ya, sama kayak feature Follow Me Home di mobil, jadi pas kita matiin motornya, lampu depan belakang nggak otomatis mati, melainkan tetap nyala selama sekian detik buat bantu nerangin kondisi di sekitar kita. Ini kepake banget, apalagi kalau kondisi sekitar itu agak gelap. Lanjut ke feature lain, ada tombol-tombol di sekitar tangki yang ternyata berguna buat ngaktifin berbagai feature. Misalnya kayak electronic parking brake, ya dia punya EPB, dan kita juga bisa ngatur windshield-nya naik turun dan secara elektronik. Plus dia juga punya sistem auto reset. Canggih ya? Nah, selain Sowo yang warna merah ini, kita juga bisa lihat yang warna hitam nih. Kesannya gagah, gahar, dan misterius banget ya. Sama warna putih. Sama yang kalian lihat di awal yang tadi pakai livery ala-ala polisi Inggris. Tuh. Kita balik ke yang merah. Atau yang hitam dulu deh, sembari lihat. Jadi motor ini punya panjang sekitar 2660 mm, lebarnya 950 mm, dan tingginya 1540 mm. Nah, terus kalau kita penasaran berapa seat height-nya atau ketinggian jok dari tanah, itu sekitar 740 mm. Kalau beratnya, mobil lagi biasa bahas mobil kan, motor ini beratnya hampir 500 kilo. Tepatnya itu 450 kilo buat yang ST atau Sport Touring kali ya, dan 461 kilo buat yang GL. Kayak Honda GL tuh. Lihat ini lagi dicobain naik sama Cici-Cici ya. Wih, keren juga kesannya. Cici-Cici bawa motor cruiser gede kayak gini ya. Gokil. Nah, kita lanjut bahas lagi. Jadi kalau misalnya kita pesen option kayak ini, itu tuh aksesoris, tapi ya ini udah OEM dari GWM Sowo-nya. Jadi bisa dipasang, bisa enggak, terserah kita aja. Kalau kita lihat ke sebelah kanan dari motor ini, di bagian blok mesinnya ya, di situ ada tulisan 8 DCT untuk ngasih tahu kalau gearboxnya tuh 8 speed, kopling ganda, dan ada VIN atau nomor rangkanya. Buat footstep penumpang belakang kayak gini, lumayan kokoh ya. Dan ada kliknya, seperti itu. Dan kalau kita pesen ini, dia ada speaker tambahan lagi di sebelah sini. Dan sekarang kita mau lihat instrumennya. Ini pasti buat engine cut off,
start mesinnya. Dan ada tombol di sini yang tulisannya AM sama ND. Kita mulai dari ND dulu. N ini berarti netral, tapi kalau kita tekan kita masuk ke drive, jadi kita bisa jalanin motor ini. Tapi AM ini buat kita milih-milih antara mode automatic atau manual. A itu automatic, kalau kita tekan lagi masuk M, itu kita masuk ke mode manual dan kita bisa ganti gigi sendiri. Ya, kita bisa oper gigi secara manual, tapi kalian lihat kan, tadi kan gue lihat bagian situ nggak ada pedal buat naik turun gigi. Di sini juga cuma ada rem belakang. Nah, gimana caranya naik turun gigi di motor ini? Jawabannya ada di sebelah sini. Nih, tapi kita muter aja biar gampang. Karena di situ ada beberapa tuas, 2 sih lebih tepatnya. Jadi habis kita aktifin mode manualnya, itu kita pakai tuas ini sama ini. Nah, yang di depan sini nih. Set. Ini ya. Jadi buat naik gigi itu yang, buat turun gigi ini ada gambar minusnya. Turun gigi itu pakai yang ini. Naik gigi pakai yang ini nih. Ada tanda plusnya kan. Naik gigi, turun gigi. Nah, ini ada tombol buat multimedia, MID segala macam. Terus ini buat volume audio nih, ada tulisan vol kan tuh. Terus ini buat yang ini jujur kurang tahu, tapi ntar kita cari tahu lagi. Voice command, klakson, hazard, back. Terus ada tombol ini yang bikin kita lebih mudah buat gerak-gerakin motor ini, misalnya mindahin di parkiran atau di garasi dalam kecepatan rendah. Jadi kayak BMW R18, dia bisa pakai dinamo starter ya buat bantu gerak-gerakin motor ini. Dan kalau kita pencet motor ini, set, dinamo starternya siap bantu kita gerak-gerakin motor ini, tapi hanya dalam kecepatan rendah. Dan dia bisa maju mundur. Jadi kalau kita pakai yang ini nih, dinamo starternya bakal gerakin dia maju. Tapi kalau kita pakai yang ini, dinamo starternya bakal gerakin motor ini agak mundur. Tapi ingat, cuma buat kecepatan rendah aja. Terus ini setnya ada di sini. Dan ini ada tipenya LH2000 ya. Ingat, ini motor pertama buatan GWM. Gokil woi motornya, atau GWM, gede woi motornya. Gile. Jadi buat kalian yang doyan touring tapi pengen motor merek lain yang mungkin, aduh, tantangan baru ya, atau mainan baru nih, bisa lah dicoba. Kira-kira kalau masuk ke Indonesia cocoknya ya? Ya, jadi itu dia sekilas pandang soal si GWM Sowo S2000 ini. Ya tadi seperti yang kita bilang, kita nggak pernah expect sebuah motor cruiser sekeren ini itu dari brand China. Karena biasanya kita ngeliat kayak sepeda listrik, motor listrik, dan ya skuter matic seperti pada umumnya. Ternyata bisa juga sekeren dan segagah ini. Dan mesinnya juga nggak kaleng-kaleng, 2000 cc, boxer 8 silinder. Transmisi DCT, 8 percepatan, pokoknya semua spek di sini cukup wow. Tidak menyangka, meskipun desainnya agak mirip sana sini, tapi ya oke lah, kita baru ngeliat pertama kali kan kayak gini. Nah, di China, di Auto Shanghai ini, GWM punya satu edisi spesial yang dikasih airbrush painting, motifnya singa gitu ya, yang cuma ada 1 unit di seluruh dunia. Dan harga motor edisi khusus itu, bukan yang ini ya, bukan yang ini, harga motor edisi khusus itu sekitar 1,5 miliar rupiah di China. Yang ini pastinya nggak sampai 1,5 miliar, mungkin sekitar ya 400, 500 atau mungkin 600, nggak ada yang tahu. Intinya kalau misalnya motor ini akan jadi rival berat Honda Goldwing, gimana menurut kalian? Apakah motor ini cocok buat para penikmat touring jarak jauh gitu ya, mungkin dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Bali gitu-gitu? Kira-kira cocok nggak pakai motor ini? Dan apakah GWM harus bawa motor ini ke Indonesia buat dijual? Ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dadah!